Pada hari pertama bekerja di rumah sakit, dia mendengar suara teriakan yang menakutkan. Dia segera menyadari ada yang tidak beres dan dengan cepat menuju ke arah suara itu ke lantai 2 bagian kebidanan untuk memeriksa. Hanya untuk melihat seorang perawat yang berlumuran darah keluar dari ruang bersalin. Belum sempat dia memahami apa yang terjadi. Dokter utama yang sudah bertahun-tahun berpraktik juga ketakutan dan berlari keluar, lalu mengangkat tangan memberi isyarat kepada semua orang untuk segera pergi. Awalnya dia mengira itu hanya kecelakaan medis. Siapa sangka banyak polisi malah mengepung rumah sakit. Bahkan garis polisi terbuat dari tali merah yang direndam darah anjing hitam. Operasi yang tidak biasa ini segera membuat semua orang menyadari bahwa ini tidak sesederhana itu. Dan ini semakin memastikan bahwa wanita hamil itu mungkin telah melahirkan seorang monster. Kemudian sekelompok pria bersetelan cepat-cepat tiba di lokasi. Tetapi ketika mereka membuka pintu ruang bersalin, mereka langsung terkejut dengan pemandangan di depan mata mereka. Untuk membawa bayi aneh itu keluar dari rumah sakit, mereka pertama-tama mendatangkan sebuah truk tertutup rapat. Kemudian mengunci bayi aneh itu ke dalam kandang besi yang diperkuat. Seluruh kandang dibungkus dengan kain hitam, seolah-olah keberadaannya akan membahayakan banyak orang. Sejak saat itu, semua dokter dan perawat yang mengalami kejadian ini menghilang secara misterius. Tidak ada yang tahu sebenarnya makhluk apa yang ada di dalam kandang itu. Hingga 15 tahun kemudian, sebuah acara hotline horor disiarkan, dan insiden bayi monster besar kepala kembali menarik perhatian publik. Seorang pendengar bernama Chris menggambarkan kejadian masa kecilnya. Di lapangan sekolah, sekelompok teman sedang bermain sepak bola. Namun bola tersebut secara misterius melampaui pagar dan jatuh tepat di depan rumah di bawah bukit. Agar tidak mengecewakan teman-temannya, dia langsung berunduk melewati pagar dan berlari turun untuk mengambil bola. Namun dia tidak berhasil mengambil bola, malah ketakutan dan berlari kembali ke gedung sekolah dengan tergesa-gesa. Di bawah tatapan teman-temannya, dia meringkuk di tangga terus berbicara sendiri tentang sesuatu yang menakutkan, seperti bayi monster berkepala besar. Kejadian ini segera menarik perhatian kepala sekolah. Untuk mengetahui apa yang menakutkan di dalamnya, kepala sekolah langsung memimpin tim ke depan rumah di bawah gunung. Namun ketika dia membuka pintu baja yang berat di depannya, dia melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Sejak kejadian itu, kepala sekolah menjadi benar-benar tidak waras, sakit berkepanjangan, dan mulai terbaring di tempat tidur menjadi vegetatif. Namun ketika pembawa acara terus menanyakan kejadian selanjutnya, Chris di ujung telepon tiba-tiba menutup telepon. Meskipun acara terpaksa dihentikan, tingkat pendengar justru meningkat tajam, yang juga memicu rasa penasaran para pendengar. Untuk menjaga agar program terus meningkat, mereka segera menemukan alamat kepala sekolah saat itu. Bersiap untuk mengunjungi kepala sekolah dan menanyakan tentang situasi bayi berkepala besar. Namun kepala sekolah sudah lama tidak bisa berbicara, sehingga kejadian sebelumnya tidak bisa dijelaskan. Tetapi putrinya memiliki pemahaman tentang kejadian saat itu. Setelah mengetahui beberapa hari yang lalu, ada 7 orang muda yang khusus datang menjenguk kepala sekolah. Salah satunya bernama Chris. Setelah mengetahui situasinya, mereka sesuai kebiasaan sebelumnya menyiarkan tepat waktu. Tak disangka kali ini, Chris menelepon lagi. Namun dari ujung telepon terdengar suara tawa yang aneh, membuat pembawa acara ketawa.